Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu fadlil adzan wal iqamah. Bermula ini adalah bab keutamaan azan dan iqamat. Kalau di Medan dulu, azan itu disebut bang, iqamat itu qomat. Jadi kalau cara dulu kita terjemahkan bab kelebihan bang dan qomat. Kita singkatkan saja sanadnya. An Salamah bani Dirarin, dari Salamah bin Dirar, dari seorang penduduk negeri Syam. Dia mengatakan ada seorang sahabat menjumpai Nabi, lantas dia mengatakan kepada Nabi, memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, kasih tahulah aku satu perbuatan yang dengan perbuatan itu ada khulu bihil jannata, aku bisa masuk ke dalam surga. Kata Nabi, jadilah kau tukang bank. Nah, kalau sekarang jadilah kau muazzin bagi masyarakatmu, yang dengan sebab kamulah mereka berkumpul mengerjakan sholat. Ya Rasulullah, kalau aku tidak sanggup menjadi muadzin, jadilah kau imam masyarakatmu, yang dengan sebab engkau menjadi imam, mereka menegakkan sholat. Kalau aku tidak sanggup, maka pastikan dirimu berada di barisan pertama, atau baris pertama. Shaf itu baris pertama, saf pertama. Maki meriwayatkan, ini tanda tanyanya ini khata' fitimah, salah cetak ya, dan seterusnya. Akhirnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, ketika surat Fussilat, surat 41 ayat 33 ini turun, Bismillahirrahmanirrahim, aman ahsanu qawlam mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada jalan Allah Ta'ala, dan dia melakukan perbuatan yang mencerahkan jiwa fikirannya, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Siapa yang lebih baik? Ini ayat tafsirannya oleh Aisyah, maksudnya adalah orang yang mengajak orang lain mengerjakan sholat. Ilallah makna ila sholat, mengajak orang mengerjakan sholat. Muazzinlah itu siapa yang lebih baik daripada dia? Dan dia mengerjakan sholat sunat antara azan dan qomat. Ya. Seterusnya, dari Abu Umam Al-Bahili, dia mengatakan diampunkan dosa muazzin itu sejauh suaranya terdengar. Dan untuk dia sama pahala ajrun, walahu mislu ajrin, ajrin dia idhofa, mudhofun ilaihi, ajrun kita baca ambil begitu saja secara kosakata. Untuk dia sama pahala, upah, balasan, gaji, kebaikan dengan orang yang mengerjakan sholat bersamanya, tanpa dikurangi pahala, kebaikan, upah, gaji orang yang sholat itu sedikit pun. Jadi dia sudah diampunkan Allah Ta'ala. Kemudian orang berkumpul mengerjakan sholat bersama-sama dia, berarti berjamaah. Pahala orang yang sholat berjamaah itu untuk mereka, kemudian sejumlah pahala yang untuk mereka Allah berikan pula untuk muazin tadi, tanpa sedikit pun dikurangi pahala orang-orang yang sholat bersama dia tadi, gitu ya. Dari Khalah binti Hakim As-Salamiyah, dia mengatakan, Rasulullah menyatakan orang yang sakit itu bagaikan tetamu Allah Ta'ala selama dia sakit. Nah, selama sakit itu diangkatkan Allah untuk dia, dinaikkan Allah untuk dia setiap hari. Perbuatan baik sebanyak 70 orang mati syahid. Jadi 70 orang mati syahid. Berapa banyak pahala untuk setiap satu orang? Kalikan 70. Yang 70 itu dikasihlah untuk orang yang sakit setiap hari. Ya, termasuk kesyahidan dia itu. Tapi harus diingat, biasanya kalau dalam bahasa Arab kata-kata 70 bukan kata-kata atau angka yang definitif. Itu menunjukkan banyak. Dengan syarat dia tentunya sabar ya, bersikap benar, tauhidnya tetap lurus. Kemudian jika Allah menyembuhkan dia, maka keluarlah dia dari dosa seperti dia dilahirkan ibunya dulu, tak ada dosa. Dan kalau ternyata dia meninggal, Allah akan memasukkannya ke surga bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa pemeriksaan. Kemudian disebutkan juga sambungan dari yang tadi itu, muazin itu adalah satpamnya Allah, penjaga pintu Allah Ta'ala. Allah berikan setiap azan yang dia lakukan itu adalah pahala 1000 nabi.
Sementara imam itu adalah menterinya Allah. Allah berikan untuk dia setiap solat yang dia pimpin adalah 1000 pahala orang yang jujur. Sementara orang berilmu, orang alim adalah wakil Allah. Allah berikan untuk dia setiap hadis yang dia sampaikan satu cahaya nanti pada hari kiamat. Dan Allah tulis untuk dia setiap satu hadis yang dia sampaikan adalah ibadah 1000 tahun. Sementara pelajar, laki-laki maupun perempuan mereka adalah ibarat kata pelayan-pelayan Allah. Tiada balasan mereka kecuali surga. Kata Syabul Samarkandi, Hajibullah, penjaga pintu Allah. Haji penjaga pintu Allah. Maksudnya satpam Allah itu adalah perumpamaan. Ala wajhil masal itu perumpamaan. Sebab dia yu'limun nasa memberitahu manusia waktu masuk untuk menjumpai Tuhan seperti penjaga pintu penguasa. Dia mengizinkan orang masuk ketika ada izin dari penguasa. Nah, itu hanya perumpamaan saja. Begitu juga lah yang maksudnya menteri Allah. Karena manusia mengikutinya di dalam mengerjakan sholat. Sholat mereka sempurna dengan sebab sholat si imam tadi yaitu wazir. Begitu. Dari Nabi mengatakan, siapa yang istiqomah azan 7 tahun berturut-turut, jadi satu hari itu 5 kali, 7 tahun. Memang di sini tidak disebut berturut-turut, ya, 7 tahun itu. Maka Allah Ta'ala membebaskan dia daripada 7 kerak neraka dengan syarat an yuhsina niyatahu. Baguslah niat dia. Tapi di sini apakah 7 tahun berturut-turut atau tidak? Pemahaman yang segera kita dapat dari sini adalah al-mutabadir. Pemahaman yang segera adalah 7 tahun berturut-turut. Meskipun Rasul tidak menyebutkan berturut-turut. Ya, sehingga nanti ada yang mengatakan, ayo tidak masih 7 tahun berturut-turut. Yang penting 7 tahun. Kira-kira begitu. Terserahlah. Yang penting istiqomah azan. Dan hati-hati kata-kata 7 juga. Sudah saya sebutkan. Dari Atha bin Yasar yang mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan muazin itu diampunkan Allah dosanya sejauh suaranya didengar. Wa yusaddiqu kullu ma sami'ahu min ratbin wa yabisin. Dan dibenarkanlah dia oleh apa saja yang mendengar kumandang azannya, baik yang basah maupun yang kering. Apa yang basah ini ada yang menyatakan artinya yang punya ruh, yang kering artinya tidak punya ruh. Macam-macamlah tafsiran daripada ratbin wa yabisin itu. Ada pula yang memandangkan ratbin itu adalah makhluk hidup. Nah, ya, sedangkan yabisin itu makhluk mati. Pendek kata seluruh makhluk, ya. Kemudian dari Al-Khudri mengatakan, apabila engkau berada, kata Abu Al-Khudri berada di satu tempat, al-bawadi itu artinya badiyah, tempat terbuka, tapi tak masih maksudnya tempat terbuka, dimanapun saja kamu berada, kalau memang kamu diizinkan azanlah. Azanlah engkau kuatkan suaramu. Karena aku pernah mendengar Nabi mengatakan, tiada apapun, pohonkah, batukah, tanahkah, manusiakah, jinkah, yang mendengar seruan adzan sejauh suara muazin itu, kecuali yang mendengar itu menyaksikan kebenaran si muazin itu pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Jadi membantu, memudahkan. Kemudian dari Muaz bin Jabal anhu dia mengatakan Allah akan membangkitkan Bilal pada hari kiamat berada atau dia menunggangi unta dari surga. Dia menungganginya. Apabila dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, manusia yang berada di akhirat itu nanti mereka saling melihat dan mereka berkomentar, kami pun menjadi menyaksikan seperti yang engkau saksikan. Sehingga selesailah urusan di mahsyar. Apabila selesailah urusan di mahsyar, maka didatangkanlah pakaian dari surga. Pakaian itu termasuk pakaian-pakaian surga. Orang yang pertama dipakaikan adalah Bilal dan orang-orang salih dari kalangan muazin itu. Karena para muazin tidak semua niatnya lurus. Maka tadi ada di syarat ba'da an yuhsina niyatahu. Jadi orang-orang yang lurus niatnya sebagai muazin itu, mereka pun dapat pakaian dari surga itu. Kata-kata ada. Kata kota ada. Disebutkan bahwa Abu Hurairah mengatakan orang-orang yang mengumandangkan azan, para muadzin itu adalah lehernya paling panjang pada hari kiamat, menunjukkan terkemuka, bukan pula fisik lehernya, ya. Orang yang pertama sekali diselesaikan urusannya pada hari kiamat, kata Abu Hurairah, adalah orang yang mati syahid dan para muadzin setelah Nabi. Jadi setelah para Nabi, serentak itu orang mati syahid dan para muadzin. Dipanggillah muadzin Ka'bah, muadzin Baitul Maqdis, barulah para muadzin yang lain.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaulah aku menjadi muazin, tak peduli aku apakah aku tidak pergi berperang atau pergi berperang atau tak peduli. Allah aghzuwa, aku tak peduli, aku tak pergi berperang asalkan aku jadi muazin. Ini menunjukkan bukan Ibnu Mas'ud tidak mau berperang, menunjukkan betapa hebatnya fadilat keutamaan menjadi muazin. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kuntu muazinan, kalaulah aku menjadi muazin, tak peduli aku tidak pergi perang. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab, kalau aku menjadi muadzin tak peduli aku tidak menunaikan ibadah haji, tidak menunaikan ibadah umrah dengan syarat ba'da hajjatil Islam, setelah menunaikan haji yang menjadi rukun Islam, haji wajib. Setelah aku menunaikan ibadah haji yang wajib, berikutnya aku tak haji sunat, tak umrah sunat, semua tak apa, tak apa. Asalkan aku jadi muadzin. Itu menunjukkan tingginya fadilat azan. Seterusnya dari Khalifah Ali mengatakan, mata sapana syain, tak pernah aku menyesali apapun, tak pernah menyedihkan apapun, kecuali aku ingin bahwa aku meminta Rasulullah mengumandangkan azan bagi Hasan dan Husain. Seandainya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, sedihnya lah aku. Itu maksudnya. Tapi karena Rasulullah lakukan, maka tak adalah sedihku lagi. Kata Rasulullah, tidaklah sebuah kota yang banyak muazin yang mengumandangkan azan di situ kecuali kuranglah dinginnya. Kata-kata dingin karena cuaca yang sangat dingin bagi kalangan orang Arab pada masa itu, bahkan mungkin sampai sekarang, itu menyiksa dan itu menjadi musibah, bisa menimbulkan kematian. Makanya kalau banyak yang azan, cuaca dingin itu atau hawa dingin itu akan berkurang. Ini dapat dipahami secara rasional. Karena orang mengumandangkan azan itu mengeluarkan suara, mengeluarkan nafas, maka hasilnya CO2 yang banyak. Itu bisa mengurangi dinginnya hawa. Tapi secara umum, maksudnya adalah bencana. Kalau banyak yang azan, maka kurang bencana. Karena banyak yang mengerjakan sholat. Dengan sholat yang dia lakukan, fahamlah dia kandungan sholat, luar dalam sholat, secara luar dia syarat sholat, rukun sholat, secara dalam hikmah yang terdapat dalam sholat, dia praktekkan di dalam hidup. Nah, kalau dia praktekkan di dalam hidup, bencana pun berkurang. Kenapa? Hidupnya menjadi tertib, menjadi bersih, menjadi teratur. Maka bencana pun menjadi berkurang. Tapi kalau sholat sekedar sholat mekanis saja, tanpa sholat organis itu sholat yang memahami kandungan sholat. Hanya mekanis saja, bergerak saja, naik turun rukuk sujud salam seterusnya hanya sebatas itu, maka tetap saja musibah bisa datang karena orangnya menjadi tidak tertib, menjadi tidak teratur, tidak disiplin sebab tidak memahami kandungan sholat. Ini normal saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Disebutkan di Jabir bin Abdullah Nabi Muhammad mengatakan, muazin kalau mengumandangkan azan, syaitan lari sampai berada di Rauha. Rauha itu 80 km kira-kira sekarang dari kota Madinah. Kalau di sini disebutkan 36 mil dari Madinah. Jangan dipahamkan begitu azan, syaitan berkumpul di Rauha. Tak begitu. Ini menunjukkan puntang-panting tunggang langgangnya mereka sebab mendengar azan. Kemudian kata Syabul Samarkandi, muazin memerlukan 10 macam supaya mendapatkan fadilat muazin yang telah disebutkan di atas. Satu, hendaklah dia mengenal pasti dan menjaga waktu sholat supaya jangan kelewatan. Yang kedua, dia hendak menjaga kesehatan tenggorokannya sehingga dia tidak menunda azan karena masalah yang ada pada tenggorokannya. Yang ketiga, kalau dia nggak ada di tempat, janganlah dia marah kepada orang yang mengumandangkan azan di masjid itu. Yang keempat, baguskanlah azannya supaya enak didengar, tajwidnya benar, iramanya baik, orang jadi pun terdorong untuk mengerjakan sholat datang ke masjid. Hendaklah dia mengharapkan sawab, pahala, anugerah, balasan, gaji, upah, terserahlah apa mau kita terjemahkan. Hendaklah itu dia harapkan dari Allah Ta'ala. Bukanlah dia mengharapkan dari manusia. Dan hendaklah dia juga orang yang peduli kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan cuekan. Kepada orang kaya, kepada orang fakir, dia menyampaikan kebenaran sama saja. Yang ketujuh, hendaklah dia menunggu imam sekadar waktu yang tidak menyusahkan masyarakat untuk sholat. Nah, ya, setelah azan dia tunggu imam lama sampai orang susah, jangan, sekadarnya. Yang kedelapan, janganlah dia marah kalau ada orang yang lain yang azan. Allah yaghdaba ala man akhadha makana fil masjid. Janganlah dia murka, marah, tak enak hati kepada orang yang mengambil posisinya sebagai muazin di masjid itu. Yang penting azannya. Ini harus diingat.
Janganlah lama jarak waktu. Allah yutawila salat dan azan. Janganlah dia solat sunat itu terlampau lama antara azan dan qomat. Sebab dia petugasnya menyusahkan orang. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan kebersihan masjid itu, sehingga dia bersihkan dari yang kotor, dan upayakanlah menjauhkan anak-anak dari masjid. Apa maksudnya menjauhkan anak-anak dari masjid ini? Dijaga anak-anak. Jangan dia mencemari kebesaran agama, sebab masjid itu kebesaran agama. Tapi ingat, ini pun mau hati-hati. Situasi harus dipertimbangkan. Kalau tak ada lagi tempat anak-anak berkumpul kecuali di masjid, masa dia kita usir dari masjid? Tentu tidak. Yang penting diperhatikan dengan betul. Kemudian imam pula perlu 10 macam sehingga solat dia dan solat makmumnya menjadi sempurna. Satu, hendaklah dia bagus bacanya terhadap Al-Fatihah. Jangan salah-salah, itu yang utama. Bahkan disini disebut bukan Al-Fatihah saja, kitabillah. Sebab setelah Al-Fatihah kan ada tsani. Baguslah maunya bacaannya. Hendaklah takbirnya itu jazman, pasti, sohihan benar. Jangan ragu-ragu membaca takbir dan hendaklah itu benar. Hendaklah sempurna rukuk sujudnya, hendaklah dia memelihara dirinya dari yang haram dan yang syubhat. Kemudian, setelah dia menjaga dirinya dari perbuatan, makanan, minuman, pakaian, perkataan, perbuatan yang haram dan syubhat, apalagi jagalah, ini dari pakaiannya ya, jagalah pakaian dan badannya dari yang kotor-kotor. Nah, itu dijagalah ya. Al-aza, dari cemar-cemar yang kotor-kotor, itu dijagalah diri. Yang keenam, janganlah panjang bacaan, kecuali jamaahnya, makmumnya rela, ridho. Ya, jangan menyusahkan orang. Yang ketujuh, janganlah dia merasa salut terhadap dirinya. Hebat, aku memimpin ini bagus. Tak perlu ya. Kemudian tidaklah dia mengerjakan sholat kecuali dia telah minta ampun kepada Allah dari seluruh dosanya, karena itu adalah penolong bagi jamaahnya. Kalau imamnya oke di sisi Allah Ta'ala, itu menambah kualitas sholat makmumnya. Yang kesembilan, kalau dia mengucapkan salam, janganlah salam itu dia sadari hanya untuk dirinya saja. Idza salam, maksudnya begini, apabila dia mengucapkan salam, kemudian ada pula masanya berdoa bersama, janganlah isi doanya itu hanya untuk dirinya saja. Ya, kalau secara bahasa Arab, jangan Allah maghfirli, Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Janganlah begitu saja. Jadilah untuk semua, Allah maghfir lana, Allah ampunkanlah dosa kami. Mengapa? Karena kalau sendiri saja dia seakan-akan fayakhunul qauma, seakan-akan dia berkhianat kepada jamaahnya. Masa dia sendiri saja? Makanya sebaiknya kalau yang tidak mengerti struktur bahasa Arab, naturan nahwu baiknya berdoanya itu bahasa Indonesia saja secara umum. Tapi dia betul-betul tidak mengerti nahwu bahasa Arab. Lantas doanya sebetulnya Allahumma ghafirli. Apakah dia masuk dalam larangan ini? Tidak, sebab dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu dimaafkan. Jadi walaupun doanya bunyi al-maghfirli, kita yakin itu sebenarnya untuk semua. Namun sebaiknya belajarlah. Ya, seterusnya, apabila ada orang yang singgah di masjidnya, gharibun, orang asing yang tak biasa datang ke masjid itu, hendaklah dia tanya, pedulilah sama dia, apa keperluannya. Ini pun tidak bisa diikuti serta-merta begini. Apalagi kalau masjidnya besar, luas sekali, yang sholat bukan orang situ saja. Takkan setiap masuk orang tidak biasa di situ lantas imam nanya apa perlumu segala macam. Tidak. Ini maksudnya sedang mengajari imam itu hendaklah punya sikap yang empati dan simpati terhadap nasib orang lain. Secara khusus adalah jamaah yang mengikuti sholatnya. Kira-kira begitu ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu dari Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ada 5, kalau kalian lakukan, kujamin untuk kalian surga. 1, istri yang saleh yang taat kepada suaminya. Yang kedua, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. 3, orang yang meninggal di jalan menuju Mekah, sebab dia menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Orang yang kelakuannya baik, orang yang mengumandangkan adzan di masjid. Dimanapun mestilah dengan syarat dia sebagai muadzin itu iman kepada Allah, ihtisaban, pamrihnya kepada Allah Ta'ala saja. Seterusnya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi mengatakan, imam itu penjamin, sedangkan muazin itu yang dipercaya. Ya Allah,
tunjukilah para imam, ampunkanlah dosa para muazin, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Syekh Abdul Samarkandi menjelaskan, maksudnya begini, disebut muazin itu orang yang dipercaya karena manusia percaya kepada dia, masyarakat percaya kepada dia dalam kaitan dengan sholat dan puasa mereka. Di antara hak orang Islam terhadap muazin yang berarti kewajiban muazin adalah janganlah dia mengumandangkan azan sholat subuh kecuali hatta yatul al-fajr, kecuali setelah terbit fajar, supaya tidak samar bagi masyarakat antara sholat dan sahur. Kan gitu. So, kalau dia sudah azan sebelum fajar, pikir orang udah tak boleh sahur lagi, masalah sholat. Makanya jangan begitu. So, itulah maka dia dipercaya. Begitu pula janganlah dia sholat maghrib, azan untuk sholat maghrib kecuali setelah terbenam matahari, supaya tidak samar pula kepada masyarakat masalah berbuka. Dari segi inilah maka dia disebut orang yang dapat dipercaya, karena azan dia itulah memastikan kita, oh ini sudah masuk subuh, jangan lagi sahur. Oh ini sudah masuk maghrib, berbuka puasalah kita. Begitu kira-kira. Sedangkan imam penjamin karena dia menjamin sholat masyarakat, sholat jamaah, sholat makmum yang mengikuti dia. Sholat mereka rusak dengan sebab rusak sholat dia. Sholat mereka benar, baik, bagus dengan sebab baik, bagus sholat dia. Itu maka disebut dia penjamin. Seterusnya dari Anas bin Malik anhu, dia mengatakan Rasul menyampaikan ada tiga kelompok manusia yang berdiri pada hari kiamat nanti, mereka berada di bukit yang terbuat dari minyak wangi kasturi. Macam mana tak tahulah kita, itu nantilah itu ya. La yahluhumus hisabu. Proses perhitungan itu tidak membuat mereka gentar sedikit pun. Tidak membuat mereka terkejut peristiwa kiamat itu. Siapa itu? Satu, orang yang memimpin masyarakat sedangkan masyarakat suka sama dia. Orang yang mengumandangkan azan, sholat 5 waktu karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan seorang manusia yang patuh kepada Allah dan tuannya. Secara dulu ini budak, Abdun ini budak, sekarang tidaklah budak. Bisa diartikan ini karyawan yang patuh kepada Allah dan atasannya. Bisa disebut ini pegawai yang patuh kepada Allah dan pimpinannya. Itu ya. Itu dijamin oleh Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul Muhammad SAW, Rasul mengatakan, orang Muslim tidak boleh nengok rumah orang Muslim lain kecuali dengan izinnya. Maksudnya ngintip-ngintip. Ya, kalau secara umum kita jalan nampak rumah, tidak masalah. Secara umum, orang dia tertayang secara umum. Nampak kita jendelanya cantik, kita tak ada masalah. Yang tak boleh itu maksudnya ngintip-ngintip. Karena sesungguhnya kalau dia nengok ngintip-ngintip itu berarti dia menghancurkan rumah itu. Siapa yang menghancurkan rumah itu, sesungguhnya telah memungkiri janjilah dia. Apa? Janji sama orang Muslim itu saling rasa aman, nyaman, dan seterusnya. Orang Muslim itu tidak boleh mengerjakan salat dalam keadaan dia haqinun. Apa haqinun? Menahan buang air kecil. Hati khafifah. Sampailah dia merasa enak, nyaman sebab sudah buang air kecil. Hati-hati, tidak halal, tidak boleh ini. Maksudnya makruh. Jangan nanti dikatakan berarti halal, tidak halal berarti haram. Tidak. Tidak boleh orang Muslim menjadi pemimpin masyarakat kecuali masyarakat izin setuju dengan dia. Fa'in fa'ala qabla salatuhum warudat salatuhum. Tapi dia tak juga. Dia memimpin masyarakat khususnya ini dalam cerita salat berjamaah. Tak boleh dia menjadi imam tanpa izin masyarakat. Tapi dia buat juga. Maka kalau begitu kejadiannya, salat makmum diterima, salat dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dalam doa imam itu janganlah mengkhususkan doanya untuk dirinya saja. Karena kalau dia melakukan itu berarti seakan-akan dia berkhianat kepada jamaahnya. Dari Abu Shalih dan Abu Hurairah anhu, Rasulullah mengatakan, kalaulah manusia tahu keutamaan kelebihan yang Allah berikan dalam mengumandangkan azan dan pada baris pertama, maka lastahamu alaihim, mestilah mereka mengundi untuk dapat undian siapa yang menjadi muazin, siapa yang berada di barisan pertama. Kalaulah mereka tahu, walau ya'lamuna ma, kalaulah mereka tahu anugerah yang Allah berikan fit tahjir. At-tahjir itu at-tabkir ila salati. Kalaulah mereka tahu anugerah yang Allah berikan pada tahjir. Apa tahjir? At-tabkir ila salati. Segera pergi mengerjakan salat, astabaku ilihi. Pastilah mereka berlomba-lomba. Kalaulah mereka tahu anugerah yang Allah berikan dalam mengerjakan salat isya dan subuh, mereka pasti mendatangi sholat itu, mengerjakan sholat itu berjamaah kalau mungkin,
walaupun mereka dalam keadaan habuan, merangkak. Nah, seterusnya, Juwaibir, mereka dari Khattab, mengatakan ketika Abdullah bin Zaid bermimpi mengumandangkan azan, kemudian dia mengajarkan kepada Bilal, maka Rasulullah Muhammad SAW menyuruh Bilal agar naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Ketika azan berkumandang, masyarakat Arab, masyarakat Madinah saat itu mendengar hadatan, suara gemuruh. Kata Nabi, tahu kalian suara gemuruh apa ini? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, ini sesungguhnya Tuhan kalian sedang memerintahkan agar pintu langit dibuka sampai ke aras sebab azan Bilal. Kata Abu Bakar anhu, hada li Bilal khasatan am lil ummati am lil mu'min ammatan, ya Rasulullah, kelebihan ini hanya untuk Bilal saja atau dia azan lantas orang mukmin yang lain pun dapat? Semua. Kata Rasulullah, oh semua dapat. Karena sesungguhnya ruh para muadzin bersama ruh orang-orang mati syahid pada hari kiamat, maka nanti akan ada yang menyeru, di mana itu para muadzin? Mereka pun berdiri berada di atas bukit yang terbuat dari minyak wangi kasuri dan kapur. Seterusnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik anhu dari Rasulullah SAW, ada 5 salam salatun, tidak dipandang salat mereka itu. Pertama, istri yang murka suami kepadanya. Kedua, budak yang lari dari tuannya kecuali dia kembali. Nah, ini bisa juga kalau kita pahamkan sekarang, pekerja yang berkhianat kepada perusahaannya, sama ada negeri atau swasta atau apa sajalah ya. Kemudian orang yang memusuhi orang lain sehingga dia tidak mau teguran sama orang lain atas 3 hari. Nah, si A bermusuhan sama si B. Si A yang bermusuhan kepada si B, bukan si B yang bermusuhan kepada si A. Lantas si A tidak mau tegur si B. Maka si A yang kena, bukan si B. Kecuali saling bermusuhan. Mau musuh si B, B mau musuh si A. Itu kena dua-dua. Kemudian orang asik minum khamar saja. Kemudian imam sholat, yang dia sholat bersama mereka, sedangkan mereka tak suka, benci, karihun itu benci sama dia, maka sholatnya dianggap tak ada ini. Bukan tidak sholat, jadi tidak dianggap sholatnya itu ya, walaupun tercatat dia. Penjelasan dari Syaikhul Samarkandi. Kebencian makmum kepada si imam itu ada dua segi. Jika kebencian mereka itu karena memang si imamnya fasadin, orangnya banyak tak bagusnya, fasadin rusak. Artinya imamnya, kualitas imamnya itu secara pribadi maupun memimpin sholat itu orangnya tak baik. Atau bacaan tak bagus. Sedangkan mereka meyakini ada yang lain selain dia, tapi dia tetap juga jadi imam. Ini tak betul. Atau di tengah-tengah jamaah itu ada yang lebih bagus dari dia. Fahadalah dia yukrahu, maka ini yang dibenci. Dia makruh menjadi imam. Ini nomor 1. Ya. Kebencian yang kedua, jika kebencian makmum kepada dia karena dia imam itu tadi istiqomah ma'ruf nahi mungkar, mereka nggak suka sama dia. Atau karena masyarakat itu atau makmum itu hasad, dengki, bahasa Medannya angin sama dia. Dan di tengah jamaah itu tidak ada yang lebih mengerti dari dia. Maka kebencian masyarakat kepada itu salah. Dia boleh memimpin mereka sekalipun mereka terpaksa. Wa in ghaima anfuhum, itu artinya sekalipun mereka terpaksa. Jadi kebencian kepada imam itu kan tadi di atas disebut oleh Rasulullah. Tak dianggap sholat seorang imam yang dibenci makmum kalau dia menjadi imam. Maksudnya kebencian bagaimana? Satu, kebencian memang dia layak dibenci. Ya, memang dia layak dibenci. Dan makmum menyadari ada orang lain lebih mengerti dari dia untuk jadi imam, tapi dia yang dibenci tetap jadi imam. Imam yang begini yang tak disukai. Tapi kalau kebencian tiada berdasar secara agama, karena imamnya baik, benar, bagus, sementara masyarakat atau makmumnya dengki sama dia, nggak suka, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang lebih layak dari dia menjadi imam, maka kebencian masyarakat tidak dapat dibenarkan. Kecuali kalau ada orang yang lebih dari dia. Dia orangnya benar, baik, bagus secara agama. Tak ada orang lain yang lebih baik dari dia. Masyarakat tak suka sama dia. Masyarakat yang salah. Tapi dia baik benar menurut agama. Masyarakat tak suka sama dia. Dan ada yang lain. Maka pilihlah yang lain. Itu. Ternyata dia masuk juga. Masyarakat tak suka. Dia tak betul. Karena ada yang lain. Maka dia mesti rendah hati serahkan sama yang lain. Paham ya?
Seterusnya dari Jabir bin Abdullah dan Anhuma dari Rasulullah SAW. Muazin yang tulus ikhlas. Nanti pada hari kiamat mereka keluar dari kuburan mereka dalam keadaan mereka mengumandangkan azan. Muadzin yang ikhlas, bersaksi kebenarannya, segala apapun yang mendengar suaranya. Batukah, pohonkah, tanahkah, manusiakah, yang basahkah, yang keringkah, sudah saya terangkan tadi di atas. Sejauh suaranya didengar, seluruh makhluk nanti minta ampun kepada Allah untuk dia. Dituliskan untuk dia pahala sejumlah orang yang sholat sebab mendengar azan dia. Dan Allah mengabulkan permohonannya antara azan dan qomat. Sama ada Allah tunaikan sekarang di dunia, segera akan disegerakan Allah di dunia permohonan dia, atau Allah simpan untuk kebaikan diri nanti di akhirat. Atau ada kalanya Allah jauhkan dia dari keburukan. Jadi doanya A, Allah kabulkan dalam bentuk B, berupa dia jauh dari segala keburukan. Seterusnya, orang yang pertama sekali di hari kiamat nanti memakai pakaian surga adalah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam satu riwayat disebut yang pertama adalah Nabi Allah Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim. Setelah kedua itu barulah dipakaikan pakaian surga itu untuk para rasul dan para nabi. Barulah kemudian al-muazzinun al-muhtasibuna, para muazzin yang tulus. Malaikat menjumpai mereka dengan menunggangi kuda yang terbuat dari permata yakut merah. Bagaimana nantilah di akhirat. Kemudian 70.000 malaikat mengiringi para muazin yang tulus itu sejak dari kuburan mereka sampai ke tempat berkumpul. Abdullah bin Abbas mengatakan, ada 3 kelompok manusia yang Allah lindungi mereka dari siksa kubur. Pertama muazin, kedua orang mati syahid, kemudian orang yang meninggal pada hari atau pada siang atau malam Jumat. Dari Abdul A'la At-Taimi dia mengatakan, ada 3 kelompok manusia yang berada di bukit yang terbuat dari minyak wangi atau parfum kasturi. Sehingga seluruh manusia selesai dari proses pemeriksaan. Satu, imam yang memimpin masyarakatnya, memimpin jamaahnya. Tentu ini karena kita cerita sholat. Imam sholat menjadi imam, memimpin sholat berjamaah, mengharapkan kerelaan Allah Ta'ala. Seorang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Seorang muazin yang mengumandangkan azan untuk memanggil orang mengadakan sholat karena mengharapkan kerelaan Allah, keridhaan Allah, kesenangan, kesukaan Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, maka untuk dia adalah seumpama pahala muazin itu. Sedangkan tadi kita sudah dengar begitu hebat pahala muazin, ya. Dalam hadis lain disebutkan Nabi mengatakan, apabila muadzin mengucapkan Allah Akbar, ucapkan pula lah bersama dia Allah Akbar, artinya balaslah itu. Begitu juga pada 2 kalimat syahadat, apabila mengucapkan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Syekh Abdul As-Samarkandi mengatakan, pantaslah orang apabila mendengar azan, dia hendaklah dia yastami'ah, memperdengarkannya itu dengan serius wa azima, dan meluhurkan, mengagungkan, memuliakan panggilan itu. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Faidan ta'ila qali, tapi kalau dia sudah sampai kepada kalimat hayya 'ala shalah, ucapkanlah haula wala quwata illa billahil azim. Sementara kalau hayya 'ala falah, ucapkan masyaallahu kana. Ini menurut Syekh Abdul Samarkandi. Masyaallah kana. Jadi hayya 'alal falah yang kita tahu dari hadis Rasulullah, ucapannya adalah la haula quwwata illa billahil azim, tapi Syekh Samarkandi masyaallah kana. Ini persoalan fikih seperti ini tak perlu dipersoalkan. Kemudian kata beliau, sepantasnya lah orang itu mengetahui, mengenal pasti tafsir azan dan maknanya, karena setiap kalimat itu ada pengertian tersurat, ada pengertian tersirat. Apabila muadzin mengatakan Allah Akbar, Allah Bahar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tafsirnya secara tersurat adalah Allah itu yang Maha Agung. Kemudian Allah lah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Sedangkan secara tersirat Allah yang Maha Agung. Wa amalahu aujaba. Ya, dan hendaklah ia mengamalkannya itu lebih wajib, maksudnya mengerjakan sholat tadilah, ya. Kemudian sibulah mengamalkannya, mengamalkan apa yang dikumandangkan si muazin itu untuk sholat. Tinggalkanlah segala kesibukan dunia, watruk asyghalat dunia. Apabila dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tafsirnya adalah aku bersaksi, aku yakin. Asyhadu ini maknanya aku yakin. Asyhadu bermakna a'lamu wa atayaqqanu. Aku yakin bahwa Allah itu satu, tiada sekutu baginya. Itu secara tersurat. Secara tersirat pengertiannya bahwa Allah Ta'ala menyuruh kalian. Maka penuhi, ikuti suruhan Allah Ta'ala itu.
Tiada siapapun yang dapat memberikan manfaat kepada kecuali Allah Ta'ala. Tiada siapapun yang dapat menyelamatkan kalian dari segala siksa, termasuk siksa Allah Ta'ala, jika kalian tidak menunaikan perintah Allah. Apabila mengatakan asyhadu Muhammad Rasulullah, aku meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tafsirnya secara tersurat, aku meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, Allah Ta'ala mengutus beliau untuk kita, untuk kalian semua, supaya kalian meyakini dan membenarkannya. Sedangkan pengertiannya secara tersirat adalah qad amarakum iqamatil jamaah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah kalian untuk menegakkan sholat berjamaah. Ikuti. Oh, salah, ini salah saya. Qad amarakum tentang Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah menyuruh kalian menegakkan sholat berjamaah. Maka ikuti suruhan beliau. Apabila muadzin mengumandangkan hayya 'alal shalah, tafsirnya segeralah kalian menunaikan salat secara tersurat, secara tersirat. Hana waktu salat, sampai sudah waktu salat, tegakkanlah salat, jangan tunda-tunda dari waktunya, salatlah berjamaah. Apabila sampai hayya 'alal falah, ayo mencapai, memperoleh kemenangan, tafsirnya secara tersurat, segeralah kepada kemenangan dan kebahagiaan. Secara tersirat, Allah Ta'ala jadikan untuk kalian di dalam mengerjakan sholat itu sebab keselamatan kalian dan kebahagiaan kalian. Tegakkan sholat, selamatlah kalian daripada siksa Allah Ta'ala. Apabila terakhir pula bagian akhir mendengar Allah Akbar, tafsirnya Allah Ta'ala awamu ayallu. Paling mulia, paling luhur agung. Awamu mulia, agung, ajallu mulia, sama. Pengertiannya secara tersirat bahwa anna amalahu awjab, bahwa mengerjakan sholat yang diperintahkan itu lebih wajib. Jangan tunda-tunda melaksanakan sholat itu. Apabila muadzin mengatakan la ilaha illallah, tafsirnya yakinlah kalian bahwasanya Allah Ta'ala itu satu, tiada dua. Pengertiannya secara tersurat, tuluskanlah ibadah kalian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akan datang pelajaran kita bab toharah dan nazafah, bersuci dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.